laki-lakinya 5. Laki-lakinya 5. Terus tapi yang merkosa saya itu 4 orang. Sekarang nggak mungkin kan kita bisa berkelit apa lari kemana. Waktu itu memang nggak bisa. Masalahnya ada senjata tajam di perut, di leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya bertambah bahagia dengan keluarganya. Dalam video kali ini saya akan membahas sesuatu, ngobrol santai dengan Mak Kris ya. Yang mungkin Mak Kris ini punya pengalaman masa muda yang luar biasa, mungkin nggak bisa diceritakan oleh siapapun, baik keluarga ataupun teman atau mungkin pasangan, yang dimana Mak Kris nanti saya mengharap untuk bercerita sejujur-jujurnya untuk menjadi motivasi para generasi muda, yang dimana nanti supaya hidupnya lebih baik daripada kita gitu yang pernah mengalami masa lalu, masa-masa dimana kita pernah tidak dihargai, mungkin pernah terjebak dengan sesuatu, pernah mengalami hidup yang pahit dan juga getir gitu kan. Maknya kan ibaratnya maknya ya panggilannya Maknya boleh, Mak Kris juga nggak apa-apa. Mak Kris ini punya pengalaman di masa muda yang dimana kita nanti semoga bisa mengambil hikmah yang lebih baik dari kehidupan kita nanti. Maknya sehat selalu ya, pernah mengalami pengalaman di masa muda dan sampai sekarang, mungkin pengalaman yang paling menyentuh hatinya Mak Kris ini, yang paling membuat seakan trauma atau merasa sangat mengingat masa-masa itu yang sangat masa baik atau buruk gitu maksudnya. Iya. Tentang masalah apa ini? Masalah ekonomi atau masalah percintaan di waktu muda? Namanya masalah awal-awal kayak gini ya Mas ya. Yeah. Dulu kan pernah orang tua ada masalah waktu itu kan. Yeah. Waktu masih tahun 90 kelas 1 SMA kan, saya kan di Surabaya dari umur 1 tahun sampai SMP kelas 3. Habis itu pindah ke Blitar sini pertengahan tahun 90. Nah, sebelum sekolah di sini kan memang hidupnya di Surabaya ya. Habis itu di sini sekolah itu sama ibu sama adik, bapak kan kita kerja di Surabaya. Lah, habis itu bapak sama ibu ada masalah yang mungkin pada umumnya ya, jadi kayak broken home gitu kan saya. Setelah itu kelas 2 itu kelas 2 SMA ya. Masih dulu kan 1 bulan kan, bukan semester kan dulu. Itu sempat juga saya di sini ada masalah juga, kakaknya ibu sama bapak ada masalah, baru tahu di akhir tahun 90 waktu itu. Habis gitu saya ibu sama adik itu kan terus pindah balik lagi ke Surabaya. Ini ngobrol soal masa lalu juga ya, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Nah, habis itu di akhir tahun 1990 saya sempat ada masalah juga di Blitar. Akhirnya balik lagi sekolah di Surabaya kan. Surabaya sana tahun pertengahan sebelum pertengahan ya, sekitar bulan mau kelulusan kan bulan 5 waktu itu kan, bulan 5 lulus SMA itu ya? SMA ya,
di akhir bulan 5 itu ada kejadian yang mungkin sangat memukul gitu. Miris juga yang akhirnya pengaruh ke kehidupan saya sampai sekarang umur 50 tahun, tepat hari ini saya umur 50 tahun. Istilahnya trauma masa lalu gitu ya. Iya. Masa muda gitu. Ya, seperti apa Bu? Ya biar menjadi motivasi untuk generasi muda kita supaya kita nanti menjadi yang lebih baik. Iya. Dulu memang jiwa muda ya, maksudnya jiwa muda kan biasa ikut sana kemari. Kehidupan kan memang lebih ke kehidupan yang masa kini gitu ya. Pergaulan. Iya, lebih ke jalanan. Bisa dikatakan pergaulan bebas atau begitu? Iya, bisa juga dibilang gitu. Waktu di akhir bulan 5 tanggal 28 Mei itu sempat kayak kena musibah gitu Mas Sakti ya. Kayak gitu. Saya diajak dijebak sama teman, saya diajak teman-teman saya itu di Pantai Kenjeran Lama waktu itu. Surabaya. Ya, di Surabaya di Pantai Kenjeran Lama. Kalau ya terang-terang aja ya, langsung kan, nggak usah pakai bola. Kan saya kan diperkosa maksudnya. Waktu itu laki-laki 4 orang, ya kan, perempuannya 1, 2 saya. Perempuan 2, laki-lakinya 4. Ya, waktu itu. Habis gitu, laki-lakinya 5. Laki-lakinya 5. Terus, tapi yang merkosa saya itu 4 orang. Sekarang nggak mungkin kan kita bisa berkelit apa lari kemana. Waktu itu memang nggak bisa. Masalahnya ada senjata tajam di perut, di leher itu waktu itu. Akhirnya kejadianlah sampai gitu. Terus yang 1 orang itu ada 1 teman gitu yang laki-lakinya itu nolong saya, ayo kita pulang. Bahkan sampai dia nggak ikut, tapi dia nggak ikut merkosa ya, maksudnya sampai kejadian itu nggak ikut. Habis gitu sudahlah, ya jadi apa ya, jadi trauma sendiri kan sekarang gitu. Jadi gini, saya mau tanya, waktu jenazah Kenjeran ya, itu kan itu 7 orang berarti, 5 laki-laki 2 perempuan. Itu tujuan ke situ sebenarnya mereka semua dikenali atau ada beberapa yang tidak dikenali? Kenal semua sih sebenarnya. Kenal semua. Dan sebelumnya nggak tahu ya kalau ada rencana-rencana seperti itu ya. Soalnya kan apa ya Mas Sakti ya, waktu itu pengaruh alkohol juga ya, gitu. Terus yang ada yang 1 itu, yang ceweknya 1 itu kan memang ternyata memang punya tujuan gitu, yang saya nggak pernah ngerti. Jadi ya makanya kalau untuk umumnya anak-anak muda sekarang jangan terlalu percaya sama teman. Iya, berarti teman perempuan itu termasuk menyuguhkan jalan padahal iya, memang. Atau dia sudah pemain gitu? Memang dia sudah pemain. Oh, berarti jenang memang disuguhkan padahal dijebak gitu. Dia itu memang sudah, ya memang seumuran waktu itu kan juga, cuma dia itu punya niat kayak gitu saya nggak tahu. Masalahnya kan dia sudah kayak gitu, rusak-rusak kayak gitu kan, sudah jadi jual diri. Tapi kan saya tetap, meskipun waktu itu saya kan tetap nggak pernah punya pemikiran kayak gitu kan. Nah habis gitu ya itu saya sudah habis kejadian, yang teman 1 tadi itu berusaha hibur, pokoknya nanti kalau sampai kamu hamil saya berani tanggung jawab, padahal dia nggak pernah nyentuh saya. Udah kan sampai kayak gitu. Soalnya akhirnya waktu itu mama saya nggak sampai kejadian hamil, nah itu. Terus keluarga ada masalah, saya kena musibah, pengaruh, akhirnya saya hidup di jalanan. Saya sampai ikut ngernet
ngamen di Bungurase, waktu itu masih baru-barunya terminal Bungurase, ngernet di daerah Jembatan Merah, Jembatan Merah Manuan waktu itu gitu. Tapi justru waktu saya hidup di jalanan malah banyak yang melindungi. Masalahnya saya perempuan sendiri waktu itu kan ikut ngernet. Jadi walaupun kita itu seorang perempuan di perjalanan, belum tentu kita itu menjadi sesuatu yang tidak baik, belum tentu ya. Mungkin nggak kita kayak sekarang mengerti. Kalau sekarang kan ya bukannya ya. Sekarang kalau anak muda sekarang lebih dominan sama seksual ya, permusuhan kayak gitu ya, kan gitu. Tapi waktu dulu itu enggak, kalau hidup di jalanan ya, hidup di jalanan itu enggak kayak gitu, Habis itu ya berjalannya waktu saya kenal sama suami saya, akhirnya saya putuskan menikah di tahun 1994 dan punya anak 1995. Itu ya, saya sebelumnya saya mohon maaf nih, memang sangat menyentuh hati kami dan juga mungkin pemirsa dimanapun berada. Hal yang sangat memilukan ya, yang di situ walaupun ditolak memang tidak bisa, sudah takdir ya kan. Dengan kejadian itu apakah Mak Kris ini pernah berkata jujur dengan suami dengan hal masalah yang pernah dialami? Nah itu ya memang menceritakan semua. Itu kan hidupnya kan sama-sama di jalanan ya, sama-sama di jalanan. Akhirnya kan saya bercerita kalau soal itu bercerita, makanya juga pengaruh ke kehidupan saya, kehidupan ranjang juga. Akhirnya kalau ada kayak terpaksa kayak gitu, saya itu kayak masih ingat gitu sampai sekarang. Jadi dengan sesuatu hal kejujuran, mungkin hal yang menyakitkan ya, entah kita nanti terima atau tidak, itu yang utama kita jujur. Ya, emang jujur itu menyakitkan, tapi dampaknya baik untuk depan. Ya, ketika ibu ini jujur dengan suami itu, suami bisa menerima apa adanya, atau di situ ada penolakan atau penekanan dan lain-lain gitu. Kalau sama suami enggak sih Mas, enggak kayak gitu ya, enggak pernah. Soalnya dia memang tahu saya di jalanan, terus dia juga menerima, dia suami sama keluarga menerima apa adanya saya itu. Cuma ya itu tadi Mas Edi, semua kan pasti ada akibatnya juga kan. Masalahnya trauma itu apa ya, benar-benar waktu kayak mengalami kejadian kayak gitu. Masalah perempuan sendiri loh, perempuan jadi sebenarnya setiap saat itu ketika mau disentuh suami gitu ya, tapi kadang kita kembali ke masa lalu. Waktu itu memang kayak gitu ya. Ya meskipun sekarang anak saya 4 mengerti, ceweknya 3, cowoknya 1, tapi kan tetap ya kayak kalau urusan gitu. Tapi waktu masih awal-awal itu memang kayak nggak mau lah gitu, kayak ada pertengkaran, mungkin ya ada penolakan, ada trauma. Iya, saya yang lebih ke kayak penolakan gitu, kayak gitu. Terus begitu ya sampai, tapi ya alhamdulillahnya rumah tangga sudah 30 tahun saya sama suami. Jadi memang saya ambil inti dari semua itu tadi, seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita mau berterus terang pada pasangan kita, insya Allah bisa menerima. Dan walaupun itu menyakitkan atau kita punya 2 pilihan, antara diterima dan tidak. Ya kan, itu memang harus dilakukan. Ternyata kejujuran itu membawa suatu hal yang berkah ya, sampai kapan kita akan hidup dalam satu hubungan. Alhamdulillah sampai saat ini rumah tangga kita baik-baik saja, walaupun ibu pernah punya kekurangan, yang kekurangan itu memang sudah takdir ya, tidak diinginkan, tidak diharapkan, tapi terjadi. Gitu ya. Jadi saya mohon motivasinya untuk ibu kepada penerus generasi kita, generasi muda, supaya nanti tidak mendapatkan suatu hal atau mengalami suatu hal yang seperti itu. Bagaimana motivasinya? Lebih harus lebih
kritis dalam memilih pertemanan, juga menilai pertemanan. Jangan terlalu percaya dengan, maksudnya boleh ya percaya sama seseorang, tapi jangan terlalu percaya. Percaya boleh, tapi jangan terlalu percaya. Masalahnya kita nggak tahu hati orang kan. Betul. Hati orang kita nggak tahu, apalagi di zaman sekarang lebih ke lebih kesenangan gitu. Banyak pengaruh kan. Kalau sekarang lebih banyak pengaruh kan ya. Lebih banyak pengaruh. Jadi harus benar-benar lebih selektif dan waspada, utamanya kayak gitu. Jadi kalau bermain kemanapun, mungkin ke tempat sepi atau ke tempat seperti apa, mending kita waspada. Iya. Gitu ya. Iya, tetap itu masalahnya ya itu tadi. Zaman sekarang lebih banyak kayak anak muda-muda sekarang kan gini ya, sekarang kehidupan semua juga sudah tahu gimana model percintaan, model pertemanan anak-anak muda sekarang kayak gimana, kayak gitu. Dan keluarga itu tetap nomor satu. Iya, memang sekarang memang dialami oleh para pemuda-muda generasi muda, mengalami rumah tangga yang sebentar berpisah, punya anak satu bercerai, dan ini disebabkan karena masa lalu yang sangat tidak diinginkan cara hidup di era sekarang. Yaitu mungkin pergaulan bebas terlalu banyak. Dalam pernikahan akhirnya suami tidak bisa menerima masa lalu istri. Kadang juga tergantung individu orangnya. Tinggal kita gimana menyikapi. Rumah tangga itu kan sakral juga ya. Meskipun di dalamnya banyak liku-liku cerita yang seperti apa kan gitu kan. Kalau kita memang sudah percaya sama pasangan kita masing-masing, insya Allah meskipun ada gitu cerita yang kayak gimana itu, insya Allah paling langgeng. Gitu. Yang penting bisa saling menerima. Kalau memang mau menerima, terima saja. Kalau memang nggak mau menerima, jangan memaksakan untuk menerima. Kan? Dia nanti lebih ke sering komunikasi juga sama pasangan kita. Komunikasi lebih terus terang, kita lebih terbuka gitu ya. Terus keinginannya itu kita itu gimana sebagai seorang istri. Jadi gini, mohon maaf saya potong sebentar nih. Zaman tahun 90 apakah nggak ada sih kasus-kasus seperti ditangani oleh polisi atau itu nggak ada atau gimana gitu, maksudnya sampai terjadi hal pemaksaan seperti itu? Waktu itu sebenarnya ada sih waktu tetap ada ya kasus kayak gitu kalau memang dilaporkan. Cuma saya kan jaga nama orang tua, jadi lebih ke korban kanan kiri juga gitu. Soalnya orang tua ada permasalahan keluarga dan saya juga dapat musibah, malah orang tua nggak tahu semua. Ibu bapak saya nggak tahu kalau saya ngalamin musibah kayak gitu ya. Lebih saya pendem sendiri. Itu memang sifat juga bisa pengaruh juga, lebih memendam permasalahan kita sendiri, lebih mengetahui terlalu banyak masalah yang terjadi, akhirnya kita memilih untuk mencari jalan solusi yang tenang dan damai. Kayak gitu. Makanya saya juga menerapkan ke anak-anak saya juga ya. Semua anak saya itu kalau sudah mulai memasuki masa remaja, saya lebih sharing ke anak, lebih sharing juga. Jadi anak-anak saya alhamdulillah anak-anak saya itu lebih percaya ke ibunya daripada ke temannya. Soalnya di saat kamu bercerita sama ibu, anggap ibumu temanmu, asal kamu jangan lupa kalau saya ini ibumu, yang kamu tetap harus lebih taat gitu lebih sopan, bercerita gimana. Soalnya teman kita nggak tahu loh maksudnya kan teman kita ya. Soalnya saya sudah pernah trauma sama kepercayaan sama teman ya. Jadi anak-anak saya bukan saya pengaruh, bukan sih,
Cuma lebih saya kasih contoh, meskipun mereka nggak tahu ceritanya seperti apa ibunya dulu. Ya mohon maaf sih, pemirsa ya, kalau saat ini penampilan saya seperti ini, modelnya tetap kayak orang amburadul nggak soalnya saya enjoy dengan diri saya seperti ini. Enjoy dengan hidupan seperti ya, enjoy saya seperti ini, meskipun kalau di jalan bagi saya lebih aman untuk berpenampilan dan model seperti ini untuk adaptasi dengan sekelilingnya daripada kita harus kayak yang pura-pura jadi orang lain itu enggak menjadi diri kita sendiri saja gitu ya. Teman mau menerima kita alhamdulillah, misalkan tidak ya bagi saya tetap banyak teman. Jadi gini, ketika masa lalu saat remaja mengalami seperti itu di usia sekarang ini ya, sudah 50 tahun ke atas ya, masih ada nggak rasa trauma? 50 tahun hari ini. Dari ini ya? Tadi ulang tahun saya yang ke-50. Selamat ulang tahun tentunya, semoga sehat selalu, merasakan panjang umur. Amin ya. Ke depan hidupnya berbahagia, keluarganya dan kembali ke permasalahan yang saya katakan, apakah trauma masa muda yang sangat miris seperti itu masih terbawa sampai usia 50 tahun ini? Iya, gitu ya. Secara nggak langsung ke bawah juga, secara nggak langsung. Ketika didekati suami itu kadang masih ada berontak untuk. Iya sih, kayak lebih ke malas kalau soal urusan ranjang ya, lebih ke malas gitu. Iya. Kayak beban, soalnya kan ya itu tadi mungkin trauma masa lalu. Nah, baik pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ngobrolan santai dengan Ibu Dewi Kuswindari, kalau saya semoga menjadi motivasi untuk generasi muda untuk tidak mudah percaya dengan teman ya, apalagi teman yang belum benar-benar tahu karakternya ya, mending menjaga keselamatannya, menjaga harga dirinya, untuk menjaga sesuatu yang akan terjadi itu seperti apa, jangan sampai terjadi. Kita menolak sesuatu yang terjadi itu boleh ya Bu ya, boleh lebih berhati-hati ya dalam pertemanan, selektif dan waspada dalam pergaulan, apalagi laki-laki dan perempuan belum muhrim juga ya, itu harus lebih hati-hati, karena apa yang terjadi di masa lalu nanti akan menjadi masalah di masa depan. Begitu ya. Jadi trauma menjadi momok dalam satu kehidupan membuat diri kita menjadi karakter yang berbeda. Itu ya. Utamanya ya tadi harus jadi diri sendiri dengan kepribadian masing-masing orang itu pasti beda-beda. Terus tetap waspada. Ya, walaupun sekarang ibunya ini mengalami sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, sangat buruk atau mungkin sangat tidak disukai oleh ibunya, tapi ibunya tetap semangat bahwa ibu masih bisa berbahagia walaupun dalam seperti ini. Ya, tetap bisa bahagia walaupun kita melakukan hal buruk apapun, ada suatu perubahan yang bisa membuat kita bahagia. Ya, sahabat di mana berada, semoga dalam sharing-sharing kali ini menjadi motivasi, bermanfaat untuk wawasan kita ke depan, khususnya generasi muda. Bila ada kata-kata saya dan ibunya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.